Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Bulan di mana pahala ibadah menjadi berlipat ganda yang menjadikan banyak orang berlomba-lomba meraih kebaikan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jika bulan Ramadan diibaratkan sebagai suatu olimpiade ibadah, maka kita sebagai atletnya harus melakukan persiapan, pemanasan terlebih dahulu sebelum bertanding di bulan Ramadan. 3 jenis persiapan yang harus kita lakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Yang pertama adalah persiapan fikriyah. Bisa kita lakukan dengan banyak membaca buku, kemudian mendengarkan kajian, atau menonton video edukasi di YouTube untuk menambah wawasan keilmuan kita, terutama seputar bulan Ramadan. Yang kedua, persiapan jasadiah. Ini kita lakukan dengan menjaga pola hidup sehat, misalnya dengan banyak berolahraga, menjaga pola makan, banyak beristirahat yang cukup. Yang ketiga adalah persiapan ruhiyah yang dapat kita lakukan dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dari aspek persiapan ruhiyah. Lalu, apa saja persiapan ruhiyah yang harus dilakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan? Yang pertama, perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedemikian sering melaksanakan saum hingga kami mengatakan seolah-olah beliau tidak pernah berbuka. Namun, beliau juga sering tidak saum sehingga kami mengatakan seolah-olah beliau tidak pernah saum. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan puasa selama sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau paling banyak melaksanakan puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Muslim. Beliau tidak terlihat lebih banyak berpuasa di satu bulan melebihi puasanya di bulan Sya'ban, dan beliau tidak menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Rasulullah mencontohkan berpuasa di bulan Sya'ban agar kita terbiasa berpuasa sebelum benar-benar berlomba meraih pahala di bulan Ramadan. Karena Ramadan bukanlah waktu untuk berlatih, tetapi waktu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, memperbanyak sholat malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Biasakanlah sholat malam atau sholat tahajud minimal 2 rakaat dengan bacaan yang pendek terlebih dahulu. Jika sudah mulai terbiasa, maka bisa kita tingkatkan lagi jumlah rakaat maupun panjang surah yang dibaca. Yang ketiga, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran bentuknya bisa berbagai macam, bisa dengan membacanya, atau dengan menghafalkannya, atau dengan mentadaburinya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat adalah memperbarui taubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, setiap keturunan Adam itu banyak melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para hambanya untuk bertaubat karena taubat harus dilakukan setiap saat. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 31 yang artinya, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Taubat yang dibutuhkan bukanlah seperti taubat yang sering kita kerjakan. Kita bertaubat, lidah kita mengucapkan, saya memohon ampun kepada Allah, akan tetapi hati kita lalai, akan tetapi setelah ucapan tersebut, dosa itu kembali terulang.
Namun yang dibutuhkan adalah totalitas dan kejujuran dalam bertaubat. Jangan pula taubat tersebut hanya dilakukan di bulan Ramadan saja, sementara di luar Ramadan kemaksiatan kembali dikerjakan. Mari kita persiapkan diri dengan memperbanyak amal solih di bulan Sya'ban sebagai modal awal untuk mengarungi bulan Ramadan yang akan datang sebentar lagi. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.